Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Fahri Hamzah minta Presiden Jokowi jadi Bapak Rekonsiliasi Nasional. Ini penjelasannya. Tenda Besar, Kom Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo, Jokowi, diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama 2 periode pada 2024 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai telah berhasil merangkul lawan politik di pemilihan Presiden Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi dinilai masih perlu menuntaskan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu, yang hingga kini belum selesai dan cenderung meningkat eskalasinya menjelang pemilu 2024. Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu, sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar, saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah, kata Fahri dalam keterangannya, Selasa, tanggal 19 April tahun 2022. Menurut Fahri, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat. Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal, jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan, ujarnya. Fahri menilai, jika Jokowi berhasil merekonsiliasi rakyatnya, maka kesuksesan Jokowi lainnya boleh jadi akan mengikuti. Dia mengatakan, orang Indonesia saat ini sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua, ujarnya. Seperti diketahui, akun Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek mengunggah julukan 6 Presiden Indonesia. Kemensetnek meminta masyarakat memberikan masukan dan usulan mengenai julukan yang akan disematkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden pertama RI Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena Soeharto memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Lalu, Presiden ketiga RI B.J. Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi, karena pada masanya Indonesia mendirikan industri pesawat terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatotkaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas B.J. Habibie. Selanjutnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dinilai telah memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek, serta mengakui agama Konghucu. Berikutnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Megawati tercatat sebagai presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati dianggap sebagai pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Komisi Konstitusi dan menyiapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sedangkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, disebut sebagai Bapak Perdamaian. SBY dinilai berhasil mengakhiri konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helsinki. Saat itu, Indonesia juga banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sementara Presiden ke-7 Joko Widodo dalam 2 periode pemerintahan sangat gencar dan masif dalam membangun berbagai infrastruktur mulai dari jalan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, LRT, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain. Jokowi juga memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. IKN tersebut saat ini dalam proses pembangunan. Namun, 2 periode pemerintahan Jokowi masih dibayang-bayangi pembelahan di masyarakat, imbas dari polarisasi politik dan agama di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2019. Pembelahan tersebut, hingga kini belum bisa diakhiri dan eskalasinya cenderung naik menjelang pemilu 2024. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.